Janda TKW Indonesia rela jadi istri kelima bos kaya raya di Thailand, sebuah kisah pengorbanan. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang wanita bernama Siti. Kehidupannya tak pernah mudah sejak kecil. Ia lahir dari keluarga petani miskin dan sudah terbiasa bekerja keras sejak usia muda. Namun, cobaan terbesar datang ketika suaminya, Jamal, meninggal dalam kecelakaan kerja di proyek bangunan. Kejadian itu meninggalkan Siti sendiri dengan dua anak yang masih kecil. Sebagai seorang janda, hidupnya semakin sulit, terutama karena beban finansial yang harus ditanggungnya sendirian. Tidak ingin anak-anaknya hidup dalam kemiskinan, Siti memutuskan untuk merantau menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri. Tawaran bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Thailand akhirnya datang, dan tanpa ragu, ia menerima pekerjaan itu. Dengan hati yang berat meninggalkan anak-anaknya di bawah asuhan orang tuanya, Siti berangkat ke negeri orang dengan harapan bisa mengirim uang untuk masa depan keluarganya. Kehidupan di Thailand. Setiba di Thailand, Siti mulai bekerja di rumah keluarga kaya raya. Majikannya, seorang pengusaha properti sukses bernama Thanakorn, terkenal sangat disiplin dan tegas. Meski demikian, ia dikenal baik hati terhadap pekerja-pekerjanya. Siti beruntung bisa mendapatkan majikan seperti Thanakorn yang memperlakukannya dengan hormat. Selama beberapa tahun, Siti menjalani pekerjaannya dengan penuh dedikasi. Ia berusaha bekerja sebaik mungkin, meski kerap merindukan anak-anaknya di Indonesia. Uang yang dikirimkan setiap bulan menjadi penghibur bagi keluarganya di desa. Namun, di balik itu semua, Siti sering merasa kesepian. Di negara asing, ia merindukan kasih sayang dan kebersamaan seperti dulu bersama suaminya. Suatu hari, kehidupan Siti berubah drastis. Majikannya, Thanakorn, mulai memperhatikan Siti lebih dari sekadar pekerja rumah tangga. Ia sering mengajak Siti berbicara, menanyakan kabar keluarganya di Indonesia, dan memberikan perhatian lebih. Pada awalnya, Siti menganggap ini hanya sikap majikan yang baik hati. Namun, semakin hari, perhatian Thanakorn semakin intens. Hingga pada suatu malam, ketika Siti sedang membersihkan ruang tamu, Thanakorn mengungkapkan sesuatu yang tak terduga. Siti, aku sangat menghargai dedikasi dan kerja kerasmu selama ini. Aku tahu kamu adalah wanita yang kuat dan berdedikasi untuk keluargamu. Tapi ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, ucap Thanakorn dengan suara tenang. Siti berhenti sejenak, menatap Thanakorn dengan bingung. Ada apa, Tuan? Thanakorn menatap Siti dalam-dalam, lalu melanjutkan, aku ingin menawarkan sesuatu yang mungkin tak biasa. Aku ingin kamu menjadi istriku. Aku tahu ini keputusan besar, dan kamu mungkin kaget, tapi aku sungguh-sungguh. Tawaran menjadi istri kelima. Kata-kata Thanakorn membuat Siti terkejut bukan main. Ia tahu bahwa di Thailand, beberapa pria kaya memiliki lebih dari satu istri. Namun, Thanakorn sudah memiliki 4 istri, dan ini membuat Siti bertanya-tanya, bagaimana mungkin ia ingin menambah satu lagi? Thanakorn menjelaskan bahwa pernikahannya dengan istri-istrinya sebelumnya tidak sepenuhnya berjalan mulus. Meski mereka hidup dalam kemewahan, hubungan emosional antara mereka tidak terlalu dekat. Istri-istrinya lebih sibuk dengan urusan masing-masing, dan ia merasa kesepian. Siti, di mata Thanakorn, adalah sosok yang berbeda. Ia melihat kejujuran, ketulusan, dan kerja keras dalam diri Siti, sesuatu yang tidak ia temukan dalam istri-istrinya. Saya tahu ini keputusan sulit bagi kamu, Siti.
Tapi saya bisa menjamin bahwa hidup kamu dan anak-anak kamu di Indonesia akan berubah total jika kamu setuju. Kamu tidak perlu khawatir soal uang, saya akan menanggung semuanya. Kamu bisa pulang kapan saja untuk menemui anak-anakmu, dan mereka bisa bersekolah di tempat terbaik, ujar Thanakorn dengan nada meyakinkan. Siti terdiam. Ia berpikir keras tentang tawaran ini. Di satu sisi, ia merasakan kekosongan dalam hidupnya, apalagi setelah bertahun-tahun merantau dan kehilangan suaminya. Namun, menjadi istri kelima dari pria yang sudah berkeluarga bukanlah hal yang mudah. Bagaimana dengan pandangan orang-orang? Bagaimana dengan keluarganya di Indonesia? Tetapi, janji Thanakorn tentang masa depan anak-anaknya sangat menggoda. Setelah berhari-hari merenung dan berdoa, Siti akhirnya setuju untuk menjadi istri kelima Thanakorn. Baginya, ini adalah cara terbaik untuk menjamin masa depan anak-anaknya, meskipun ia harus mengorbankan kebebasan pribadinya. Kehidupan baru sebagai istri kelima. Pernikahan Siti dengan Thanakorn berlangsung secara sederhana dan tertutup. Tidak ada perayaan besar, hanya beberapa orang terdekat yang hadir. Setelah menikah, kehidupan Siti berubah drastis. Dari seorang pembantu rumah tangga, kini ia menjadi bagian dari keluarga besar Thanakorn. Ia diberikan fasilitas mewah dan tidak lagi harus bekerja keras seperti dulu. Namun, kehidupan sebagai istri kelima tidaklah mudah. Meski Thanakorn memperlakukannya dengan baik, ada ketegangan yang muncul dari istri-istri lainnya. Mereka melihat Siti sebagai ancaman, meskipun ia tidak pernah berniat merebut perhatian Thanakorn sepenuhnya. Persaingan di antara istri-istri ini cukup nyata, terutama dalam hal perhatian dan waktu yang diberikan oleh suami mereka. Siti berusaha untuk menjaga jarak dan tidak terlibat dalam konflik rumah tangga yang rumit itu. Ia lebih fokus pada tujuannya, membangun masa depan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Setiap bulan, ia mengirim uang lebih banyak ke Indonesia, memastikan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka bahkan berkesempatan untuk mengunjungi Thailand beberapa kali, melihat kehidupan baru ibunya yang kini berbeda jauh dari sebelumnya. Perjuangan dan pengorbanan. Meskipun kehidupan Siti tampak lebih baik secara finansial, ia merasakan beban emosional yang besar. Menjadi istri kelima berarti ia harus hidup dalam bayang-bayang istri-istri lain dan terus berusaha menjaga keharmonisan dalam rumah tangga yang penuh dinamika. Di satu sisi, ia bersyukur karena hidupnya dan anak-anaknya lebih terjamin, tetapi di sisi lain, ia merasa kehilangan identitasnya sebagai individu yang bebas. Siti sering merenung di kamarnya, bertanya-tanya apakah keputusan yang ia ambil benar-benar yang terbaik. Terkadang, ia merindukan kehidupan sederhana di desa, bersama anak-anaknya, meski dengan keterbatasan ekonomi. Namun, setiap kali ia melihat kebahagiaan anak-anaknya yang kini bisa bersekolah dengan baik, ia merasa sedikit terhibur. Bagaimanapun juga, semua pengorbanan ini ia lakukan demi mereka. Akhir dari kisah. 5 tahun setelah pernikahannya dengan Thanakorn, Siti memutuskan untuk pulang ke Indonesia secara permanen. Meski hubungan dengan Thanakorn tetap baik, ia merasa sudah cukup dengan kehidupan di Thailand. Anak-anaknya kini sudah tumbuh besar dan mampu mandiri. Dengan tabungan yang cukup, Siti membangun usaha kecil di desanya dan hidup lebih tenang. Kisah Siti menjadi perbincangan banyak orang. Ada yang memujinya karena keberaniannya dalam mengambil keputusan sulit demi anak-anaknya, tetapi ada juga yang mengkritik pilihannya untuk menjadi istri kelima. Namun, bagi Siti, yang terpenting adalah masa depan anak-anaknya yang kini cerah. Dalam hatinya, ia percaya bahwa setiap langkah yang ia ambil, meskipun berat, adalah bentuk cinta dan pengorbanan yang tulus.